Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat kesehatan yang membuat kita bisa dengan mudah melangkah ke masjid untuk mengikuti salat Jumat. Dan yang paling besar adalah nikmat iman yang menggerakkan hati kita untuk memenuhi perintah-Nya. Tidak sedikit laki-laki yang badannya sehat tetapi hatinya sakit sehingga tidak mau melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat masuk surga. Bahkan menjelang wafat pun beliau mengkhawatirkan umatnya. Maka semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Pada bulan yang sama, Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Hasr. Surat ini diturunkan setelah terjadinya perang Bani Nadir. Maka pada khutbah Jumat Rabiul Akhir ini, izinkan kami mentadabburkan 3 ayat di dalam surah Al-Hasr tersebut, yakni ayat 18 hingga ayat 20. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 18 surah Al-Hasr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang luar biasa, perintah takwa di ayat ini disebut 2 kali. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang di dalam 1 ayat diserukan 2 kali perintah takwa. Kedua perintah takwa ini mengapit kalimat wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hari esok atau ghad ini pada ayat ini adalah akhirat. Maka ayat ini sesungguhnya memerintahkan kita untuk banyak bermuhasabah. Setiap ada kesempatan, setiap periode waktu tertentu, sempatkan untuk bermuhasabah,
apa yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Jika perusahaan pada akhir tahun seperti ini sibuk menyelesaikan laporan untuk bahan evaluasi, semestinya kita yang mengejar akhirat lebih prihatin pada muhasabah amal-amal kita. Ketika menjelaskan surah Al-Hasr ayat 18, Ibnu Katsir mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah diri kalian sebelum dihisab Allah. Lakukanlah muhasabah di dunia ini sebelum dihisab Allah di akhirat nanti. Maka mari kita lihat bagaimana akidah kita. Apakah masih rapuh atau mungkin ada hal yang perlu dikuatkan? Kita evaluasi ibadah kita. Jika kita tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, apakah sudah berjamaah? Apakah kita juga mengerjakan salat sunnah? Apakah salat kita semakin khusyuk? Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Juga terkait dengan hablum minan nas, sebagaimana perlakuan kita kepada istri, juga terkait dengan hablum minan nas, bagaimana perlakuan kita kepada istri, kepada anak-anak, bakti kita kepada orang tua, akhlak kepada guru, kepedulian kepada tetangga, bantuan kepada kaum du'afa. Semua itu akan menjadi bekal kita untuk masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun surah Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasallaha wa fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Hasr ayat 19. Jangan pernah lupa kepada Allah. Selalu sertakan Allah dalam kehidupan kita. Perbanyak zikir, menyebut asma Allah. Tetapi juga selalu ikuti tuntunan Allah dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Memahami aturan Allah dan mentaatinya pada setiap langkah. Inilah hakikat zikir dalam kehidupan. Jangan sampai melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, timbul sombong seperti iblis yang akhirnya diharamkan masuk surga. Dan juga jangan melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling berkuasa dan bisa berbuat apa saja seperti Fir'aun yang akhirnya binasa, ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Na'udzubillah. Dan pula jangan melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling kaya dan membanggakan kekayaannya, seperti Qarun yang akhirnya binasa, ditelan bumi serta seluruh hartanya. Na'udzubillah. Kemudian di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun, yang artinya tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasr ayat 20. Orang-orang yang suka bermuhasabah, lalu senantiasa ingat kepada Allah, mereka beriman dan bertakwa, ujung nasibnya adalah surga. Sedangkan orang-orang yang lalai, tidak bermuhasabah, lupa dengan Allah, mereka akan semakin jauh hingga tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak sama antara surga dan neraka, tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang paling beruntung, sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang paling merugi. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri sendiri, sehingga semakin baik amal kita, semakin banyak bekal akhirat, semakin dekat dengan Allah, dan kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya.
Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.